Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi sama aku Nadia. Kali ini kisah-kisah yang mau aku bahas sangat miris banget nih teman-teman. Yaitu kisah pembunuhan yang dilakukan karena alasan yang sangat sepele. Seperti nyawa manusia itu tidak ada harganya. Dunia ini memang sudah tidak ramah lagi ya. Banyak hal mengerikan yang terjadi begitu saja. Lantas, apa penyebabnya? Simak video ini sampai selesai ya. Tapi seperti biasa nih, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, tolong dukung aku dengan klik tombol subscribe dan tolong juga aktifkan tombol loncengnya. Karena dukungan kalian berarti banget agar channel ini semakin berkembang. Kalau udah, gak usah lama-lama lagi, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. 1. Fergus John Glenn. Rasanya ucapan sepele yang penuh makna seperti terima kasih, maaf, tolong harus dibiasakan kita ucapkan nih teman-teman pada saat kita mau meminta tolong ataupun setelah menerima pertolongan. Karena ternyata setelah tidak mengucapkan salah satu kata tersebut, seorang kakak di Wellington, Selandia Baru, tega membunuh adiknya sendiri hingga bagian kepala dan wajahnya hancur. Kejadian ini terjadi pada tanggal 7 Maret 2003 lalu. Saat itu Fergus Glenn yang berusia 36 tahun memasak makan malam untuk sang adik yang bernama Craig Glenn yang berusia 33 tahun. Setelah dimasakkan, Craig pun dengan senang hati menyantap makanan tersebut. Dan selesai makan malam pada waktu itu, Craig pun langsung kembali ke kamarnya dan kemudian tertidur. Sementara Fergus selesai makan malam itu minum-minum seorang diri sambil merenung. Dan saat itu tiba-tiba pikiran Fergus pun berubah menjadi emosi. Mungkin karena diakibatkan efek alkohol yang sedang dia konsumsi. Emosinya menjadi naik saat mengingat bahwa sang adik Craig tidak sekalipun mengucapkan ucapan terima kasih padanya setelah dibuatkan makan malam. Seperti kerasukan, Fergus pun mengambil kapak yang tersimpan di gudang. Kemudian masuk ke dalam kamar Craig dan tanpa aba-aba, Fergus pun langsung memukulkan kapak tersebut ke bagian kepala dan wajah Craig selama 8 kali secara membabi buta. Akibatnya Craig pun langsung meninggal seketika, bahkan tulang punggungnya pun ikut patah. Selesai membunuh Craig, Fergus pun kembali ke gudang untuk menyimpan kapak yang ia gunakan untuk membunuh Craig. Sekembalinya dari gudang, tanpa sengaja sang ibu yang sepertinya mendengar keributan pun terbangun. Dan betapa kagetnya sang ibu begitu melihat Fergus yang sudah bersimbah darah. Dengan tenangnya, Fergus berkata pada sang ibu bahwa dia telah membunuh Craig menggunakan kapak. Sang ibu pun langsung melapor pada polisi atas kejadian tersebut. Fergus langsung ditahan dan dia pun mengaku bersalah. Akhirnya pada tanggal 21 November 2003, Fergus pun dijatuhi hukuman seumur hidup dan dapat mengajukan bebas bersyarat ketika dia sudah dipenjara selama 10 tahun. Diketahui Fergus ini memiliki latar belakang yang memang kurang baik ya teman-teman. Fergus merupakan pengangguran dan tidak memiliki pekerjaan. Fergus juga berstatus lajang dan tidak memiliki kekasih. Sedangkan Craig pernah menikah dan sudah mempunyai 3 orang anak. Namun saat itu Craig sudah bercerai dengan istrinya, makanya dia kembali ke rumah orang tuanya dan tinggal bersama mereka dan juga Fergus. Mungkin karena kondisi sosial Fergus yang kurang baik itulah, makanya dirinya menjadi stres dan mudah emosi karena hal-hal sepele, apalagi ditambah dengan pengaruh alkohol. Sebelumnya Fergus dan Craig juga pernah terlibat perselisihan 4 bulan sebelum pembunuhan ini terjadi, tetapi kondisi keduanya kemudian membaik. Fergus sendiri menyesali perbuatannya dan menyalahkan alkohol sebagai penyebab pembunuhan itu terjadi. Dirinya mengaku tidak akan melakukan pembunuhan kalau tidak di bawah pengaruh alkohol. Namun apapun itu semuanya sudah terlambat. Fergus pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada tahun 2013, Fergus bisa mengajukan pembebasan bersyarat karena sudah menjalani hukuman penjara selama 10 tahun. Namun saat itu, Fergus juga masih dalam perawatan psikologis. Berkali-kali dirinya mengajukan pembebasan bersyarat, namun berkali-kali juga ditolak. Hingga akhirnya pada Oktober 2019 lalu, akhirnya pembebasan bersyarat Fergus disetujui setelah melihat beberapa pertimbangan dan perkembangan psikologis Fergus. Nah, di sini kita bisa lihat bahaya alkohol ya teman-teman. Sebaiknya kita jauhi agar kita bisa tetap sadar dan dapat mengendalikan diri kita sepenuhnya. Jadi kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. 2. Franklin Paul Crowe. Kasus kedua ini pasti lebih membuat dahi kalian berkerut nih teman-teman. Kok bisa gara-gara tisu bisa terjadi suatu pembunuhan yang sangat mengerikan? Kejadian ini terjadi pada awal tahun 2006 lalu di wilayah Marion, Florida, Amerika Serikat. Di mana 2 orang teman yang tinggal bersama tiba-tiba terlibat pertengkaran gara-gara tisu di dalam toilet habis dan tidak ada yang mengisinya. Mereka adalah Franklin Paul Crowe berusia 56 tahun dan Kenneth Matthews yang berusia 58 tahun. Perselisihan yang bermula hanya cekcok mulut kian memanas ketika tiba-tiba Matthew mengambil senapan. Melihat Matthew mengambil senapan,
Crow bergerak lebih cepat dengan mengambil palu dan langsung memukulkan palu tersebut dengan brutal ke kepala dan badan Matthew sebanyak 8 kali. Matthews pun langsung meninggal dunia dalam keadaan yang mengenaskan. Setelah melakukan pembunuhan itu, Crow pun pergi. Sementara jenazah Matthew ditemukan oleh pemilik rumah yang Crow dan Matthew sewa. Pemilik rumah pun segera melapor pada polisi mengenai kejadian ini. Polisi pun segera datang dan menyelidiki kasus ini. Saat polisi datang, polisi pun kesulitan mengidentifikasi Matthew karena wajahnya yang hancur dan tidak bisa dikenali. Sehingga polisi melakukan identifikasi melalui sidik jarinya. Dan diketahuilah jenazah tersebut bernama Kenneth Matthew. Seperti kasus pembunuhan lainnya, orang yang dicurigai pertama kali pastilah orang terdekat dari si korban. Dan pada saat itu diketahui Matthew adalah roommate dari Crow. Crow pun segera diperiksa dan pada akhirnya ia pun mengaku bersalah atas pembunuhan tersebut. Walaupun pada awalnya dia sempat mengelak. Diketahui Crow dan Matthew telah tinggal bersama selama 1 tahun. Bahkan keluarga Matthew pun sudah mengenal Crow. Mereka suka makan bersama dan merayakan Thanksgiving bersama-sama. Keluarga Matthew pun menyangka Crow bisa tega membunuh Matthew. Crow sendiri merasa menyesal dan bersalah dirinya telah membunuh temannya sendiri. Akhirnya pada Februari 2006, Crow pun dijatuhi hukuman selama 22,5 tahun penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun dirinya bisa mengajukan bebas bersyarat apabila berkelakuan baik selama di tahanan. Sungguh-sungguh perbuatan yang sangat tidak berarti ya teman-teman. Crow harus menghabiskan masa tuanya di dalam penjara karena hal yang sangat sepele. Apa susahnya ya kita mengganti sendiri tisu toilet kebanding membunuh orang. 3. Faiz Nurdin. Kasus ketiga ini terjadi di Indonesia nih teman-teman dan sangat mengerikan karena korbannya merupakan wanita yang sedang hamil 8 bulan. Permasalahan bermula hanya gara-gara ditanya kapan menikah. Faiz Nurdin berusia 28 tahun, menjadi hilang akal ketika sore hari pada tanggal 18 Januari 2018, ia merasa diejek oleh tetangganya sendiri yang bernama Iis Aisyah yang saat itu berusia 32 tahun. Diketahui keduanya merupakan warga Garut, Jawa Barat. Sore itu secara tidak sengaja, Faiz bertemu dengan Iis saat melewati rumah Iis. Iis pun menyapa Faiz kemudian bercanda dengan menanyakan kapan Faiz akan menikah dan mengatakan kalau teman sebaya Faiz sudah menikah dan memiliki anak. Sementara Faiz masih saja menyendiri. Awalnya Faiz tak menggubris coletan Iis dan berjalan pergi. Namun tanpa diketahui siapapun, ternyata ucapan Iis kala itu sangat membekas di hati Faiz dan membuatnya sakit hati. Ucapan tersebut terngiang-ngiang hingga Faiz tak dapat menahan amarahnya dan merencanakan aksi pembunuhan pada Iis pada hari itu juga. Setelah maghrib, Faiz pun pura-pura bertamu ke rumah Iis. Kebetulan saat itu Iis sedang seorang diri di rumahnya karena sang suami yang bernama Ramdhani sedang bekerja di Bandung. Iis pun menyambut Faiz dengan baik dan menyuguhinya minuman. Karena kebetulan saat itu Iis baru selesai sholat dan mengaji, Iis pun berniat membereskan Al-Quran ke kamarnya setelah memberi minuman pada Faiz. Namun tanpa diduga, Faiz langsung mengikuti Iis dan langsung mencekik Iis dari belakang hingga Iis tak sadarkan diri. Untuk memastikan Iis meninggal, Faiz pun menginjak-injak leher Iis dengan kejinya, hingga akhirnya Iis pun meninggal dunia. Setelah melakukan pembunuhan itu, Faiz mencuri uang sebesar Rp800.000 dan ponsel milik Iis. Setelah itu, Faiz pun melarikan diri ke Kalideres, Jakarta. Pada tanggal 19 Januari 2018 pagi, tetangga Iis pun mulai curiga mengapa Iis tak keluar-keluar rumah. Padahal biasanya pagi hari pintu rumah Iis sudah terbuka dan dia sudah keluar. Akhirnya tetangga pun berinisiatif mengecek kondisi Iis ke rumahnya. Dan betapa kagetnya mereka menemukan Iis sudah dalam keadaan meninggal dunia di kamarnya dengan keadaan penuh luka. Tetangga pun segera melaporkan kejadian tersebut pada polisi, dan polisi pun menyelidiki kasus tersebut. Dari hasil penyelidikan polisi pun menemukan saksi yang melihat ada sepeda motor keluar dari rumah Iis malam-malam. Dan setelah diselidiki ternyata motor itu milik pamannya Faiz. Setelah memintai keterangan dari pamannya Faiz, ternyata motor tersebut dipinjam Faiz di malam pembunuhan Iis terjadi. Faiz pun segera dicari polisi dan berhasil ditangkap di Kalideres, Jakarta. Dari hasil interogasi polisi, Faiz pun mengaku dirinya sakit hati karena merasa diejek oleh korban. Faiz pun mengaku memang merencanakan pembunuhan itu setelah dia tidak bisa membendung rasa sakit hatinya itu. Keluarga Iis pun pasrah dan menuntut Faiz dihukum seberat-beratnya. Sementara suami Iis, Ramdhani, sangat terpukul atas kejadian ini karena dia telah kehilangan 2 orang yang paling dicintainya, yaitu istrinya dan juga calon anaknya. Atas perbuatannya tersebut, Faiz pun terancam mendapatkan hukuman penjara seumur hidupnya. Orang-orang ini mudah sekali terpicu emosinya ya teman-teman. Apalagi hanya gara-gara ditanya kapan menikah.
Ya, walaupun pertanyaan itu terkadang memang membuat kesal banyak orang, tapi membunuh bukanlah tindakan yang dibenarkan apapun alasannya. Nah, itu dia teman-teman, 3 kisah pembunuhan yang terjadi karena permasalahan sepele. Tapi ternyata bagi sebagian orang, itu bisa menyulut emosi yang luar biasa. Seram banget kan? Sepertinya sekarang kita harus lebih berhati-hati lagi nih teman-teman dengan tindakan dan ucapan kita. Walaupun itu hanya sekedar bercanda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol like dan share-nya kalau kalian suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.